Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua luar biasa. Drama 7 gol di Molinho. Manchester United menang di injury time. Tepatnya di menit ke berapa tadi ya? Jelas melalui Kobbie Mainoo. Di menit ke 90 plus 7. Dari berapa tadi? 9 menit injury time. Manchester United mencetak gol di 90 plus 7, di mana di 90 plus 5 Wolves menyamakan kedudukan menjadi 3-3. Jadi dalam tempo kurang lebih 2 menit di injury time, Manchester United dan Wolves masing-masing menciptakan 1 gol. Jadi di total injury time itu ada 2 gol. Sangat menghibur, juga sangat mendebarkan tentunya bagi fans Manchester United maupun juga fans Wolves ya, karena tentu saja ketika mereka mampu menyamakan situasi 3-3 di situasi injury time ada kepuasan, ada juga harapan mungkin mereka justru bisa membalikkan keadaan, tapi Manchester United melalui Kobbie Mainoo yang akhirnya membungkus 3 poin di Molinho, pemain usia 18 tahun Kobbie Mainoo akhirnya mencetak gol musim ini di Premier League, ataupun gol pertamanya di Premier League kalau tidak salah ini. Manchester United tampil di kandang Wolves dengan situasi yang tidak pasti menurut gua ya. Artinya bagaimana kalau melihat Manchester United menghadapi Newport, bisa menang tapi kebobolan 2. Banyak pemain yang sebelumnya absen kembali. Akankah mereka juga bisa mengejar ketertinggalan? Tentu saja selama beberapa waktu mereka tidak bersama dengan tim utama. Tapi di pertandingan tadi, di babak pertama, Erik ten Hag yang menurunkan pemain mayoritas hampir sama ketika menghadapi Newport. Hanya 2 perubahan, yaitu adalah Marcus Rashford, yang memang Erik ten Hag katakan di konferensi pers kasusnya sudah selesai, masalahnya sudah selesai, dan ditampilkan dari awal. Andre Onana yang menggantikan posisi dari Altay Bayindir. Hanya itu saja, dan Manchester United menurut gue di babak pertama tampil bagus, tampil enak untuk disaksikan. Sempat mendapatkan kartu kuning Casemiro di menit ke-3. Di menit ke-5 Manchester United sudah unggul 1-0 melalui Marcus Rashford. Ini juga semacam kayak menjawab ya, ataupun juga memperbaiki situasi dari Marcus Rashford itu sendiri. Dia seakan tahu bagaimana cara meminta maaf, dia seakan tahu bagaimana cara untuk membayar kesalahannya, dan 1-0 Manchester United tampil di stadion Wolverhampton Wanderers, di mana Wolves ini terakhir kalah adalah bulan September tahun lalu menghadapi Liverpool, skor 1-3. Setelahnya mereka tidak pernah kalah di Molinho, dan Wolves sendiri terakhir kalah itu di bulan November. Jadi sebenarnya performa dari Wolverhampton Wanderers ini sedang dalam situasi yang bagus, dan ini agak sedikit berkebalikan ya dengan Manchester United kalau melihat sebelum tahun baru, karena setelah tahun baru Manchester United belum pernah terkalahkan, dan ya, Manchester United bahkan berhasil menggandakan keunggulan 2-0 melalui Rasmus Højlund di menit ke-22. Di babak pertama Manchester United tampil dominan, itu menurut gue ya, tampil dominan. Bagaimana mereka tajam, mereka solid di belakang, tidak begitu banyak ancaman kepada gawang Andre Onana. Di babak pertama Andre Onana juga memiliki positioning yang bagus menurut gue. Lalu bagaimana lini belakang juga mampu membaca permainan Wolverhampton Wanderers Wolves dengan baik. Casemiro, pemain yang ditampilkan di posisi jangkar ini, yang di pertemuan pertama di Old Trafford nampak kesulitan ya, sering sekali keteteran. Tapi tadi di babak pertama menurut gue tampil excellent. Dia mampu membaca situasi di atas lapangan, dia mampu merebut bola, dia mampu melakukan tackling, dia mampu melakukan duel dengan bagus, menghentikan serangan-serangan dari Wolves. Ada beberapa faktor, tentu saja bantuan dari lini sayap Manchester United, back sayap Manchester United yang juga disiplin untuk tracking the ball. Kobbie Mainoo juga sesekali membantu pertahanan Manchester United. Lisandro Martinez dan Rafael Varane yang juga tampil bagus, sehingga unit pertahanan ini mampu menciptakan kesulitan ya di lini belakang Manchester United. Dan ketika Manchester United melakukan counter, ketika melakukan transisi, mereka lakukan dengan cepat dan dengan tajam. Di babak pertama Manchester United ini sebenarnya menjebol gawang Jose Sa, penjaga gawang dari Wolves ini 4 kali, namun 2 gol
Ini offside ya, sayang sekali dan banyak sekali menurut gua peluang yang terjadi di babak pertama. Casemiro ada peluang, lalu Rasmus Højlund pun juga demikian. Manchester United di babak pertama bisa saja mencetak gol lebih dari 2, 3 atau bahkan 4 gol. Mereka sangat mendominasi, mereka sangat enak untuk disaksikan cara bermainnya menurut gue di babak pertama. Ini sama seperti situasi menghadapi Newport. Nampaknya gol ketiga ini yang akan menjadi semacam kayak killing the game nih dari Manchester United terhadap Wolves. Di babak kedua ada dinamika yang berubah di mana Wolves mereka berusaha untuk mengejar ketertinggalannya. Ada beberapa pergantian pemain yang dilakukan oleh Gary O'Neill ya, memasukkan beberapa pemain di sana, mengganti backnya juga, back sayap itu diganti. Tapi ya mereka terus menemui tembok kokoh lini belakang Manchester United. Sempat di awal itu mereka memiliki peluang, tapi kalau tidak salah offside ya. Dan baru di menit ke-71 mereka mampu mengecilkan ketertinggalan melalui penalti. Dan ini berbahaya situasinya. Manchester United sebenarnya di babak kedua pun juga memiliki beberapa peluang. Mereka juga bertahan dengan solid. Dan penalti yang didapat oleh Wolves itu sangat-sangat bisa diragukan, karena apakah itu ada sentuhan atau tidak, apakah sentuhannya juga bisa sampai untuk penalti atau tidak, karena jelas ada keberatan dari Casemiro dan dari VAR sendiri pun juga tidak bisa terlihat jelas apakah itu ada sentuhan atau tidak, tapi wasit memutuskan itu penalti. Dan ya tidak banyak yang bisa dilakukan oleh penjaga gawang dengan situasi penalti 1-2. Di situasi 1-2 itu gua menilai wah ini terancam nih Manchester United ketika menghadapi Newport pun juga demikian ya. Mereka dominan, menguasai pertandingan, tajam, bisa mencetak banyak gol, tapi hanya 2. Newport bisa mencetak gol dan tahu-tahu mereka menyamakan kedudukan. Gue sempat berpikir wah ini jangan-jangan akan seperti itu, tapi Erik ten Hag memasukkan Scott McTominay membawa perubahan dan menciptakan gol, jadi top skor by the way Manchester United di Premier League. Situasi 1-3 di menit ke-75 dengan sisa 15 menit gue berpikir oke, inilah gol yang dicari ya. Gol ketiga killing the game. Namun tiba-tiba justru Wolves mampu mencetak 2 gol balasan melalui Kilman dengan proses tadi diawali dengan corner. Lalu bagaimana di injury time Pedro Neto menyamakan situasi 3-3. 2 gol yang terjadi, gol kedua dan juga gol ketiga dari Wolves, menunjukkan betul kelemahan lini belakang Manchester United. Gue tidak berbicara soal masalah pemain-pemain, tapi gue berbicara proses ya. Sobat Football United, menurut gue bebas-bebas saja kalau menilai oke, ini salahnya Andre Onana, ini salahnya si A. Gue melihat lebih ke proses ya. Di gol kedua, gol pertama itu penalti selesai. Gol kedua dari Wolves diawali dari bola mati. Manchester United di beberapa pertandingan terakhir, termasuk menghadapi Tottenham Hotspur, menghadapi Aston Villa, kebobolan dari mana? Bola mati. Tadi terulang bola mati. Lalu dari proses transisi, menyerang ke bertahan. Mereka kalah cepat, mereka terhukum. Menghadapi Nottingham Forest, gol kemenangan Forest dari mana? Transisi. Hampir sama persis dengan situasi gol ketiga tadi. Ada corner, lawan berhasil merebut bolanya, transisi serangan yang cepat, Manchester United tidak bisa dengan rapi ya untuk mengamankan daerahnya dan kebobolan. Ini menurut gue PR besar bagi Manchester United. Di musim ini terlalu sering menurut gue. Kebobolan dari bola mati, kebobolan dari skema transisi bertahan ke menyerang dari kubu lawan. Di situasi 3-3 tadi gue berpikir ya ini sayang banget. Sayang sekali karena Manchester United di babak pertama sangat dominan, memiliki banyak peluang. Di babak kedua pun juga demikian, ada beberapa kesempatan, tapi ya ada juga penyelamatan tadi kan dari Josesa di babak kedua. Situasi siapa tadi, Rasmus Højlund ya kan diselamatkan melalui kaki dan lain-lain. Menurut gue sangat disayangkan kalau bisa sampai seri, tapi ya inilah inkonsistensi Manchester United. Apakah ini situasi dengan pelatih? Menurut gue ini di luar dari pelatih. Pelatih sudah mengatur strategi. Manchester United di babak pertama bermain bagus, diimplementasikan di atas lapangan juga demikian. Di babak kedua, gol yang tercipta menurut gue lebih karena kecerobohan ya.
fokus lagi-lagi tadi sudah gua singgung. Tapi satu menurut gua, karakter. Karena di situasi 3-3 tadi gue sudah katakan, gue seperti kayak wah sayang sekali sudah lemes ya kan. Tapi ternyata pemain di atas lapangan tidak. Ada karakter di sana. Mereka tidak mau menyerah begitu saja. Mereka ingin memperoleh hasil yang maksimal. Dan seorang Kobbie Mainoo luar biasa. Pemain 18 tahun ini yang di babak pertama gue nilai Kobbie Mainoo kurang sedikit bernyali, kurang berani, terutama distribusi bolanya yang ke depan ya. Dia sering sekali kayak ragu-ragu gitu loh, memberikan umpan terobosan intinya ke dua sayap penyerang Manchester United, sering sekali dibalikan ataupun diberikan umpan datar. Tapi tadi di saat-saat krusial dia berani, bernyali, keputusannya tepat, tendangannya akurat, boom. Gol keempat Manchester United luar biasa. 3 poin dari Mourinho, drama 7 gol, tapi diakhiri dengan kebahagiaan ya. Semoga tidak sering-sering kemenangan dengan cara seperti ini, tentu saja ya. Namun ya menurut gue selain Kobbie Mainoo yang luar biasa, tentu saja tapi bagaimana karakter pemain di atas lapangan. Ada beberapa kekurangan, ada beberapa pemain yang tidak tampil maksimal. Anthony menurut gue ada peran tadi di gol ketiga dari Wolves, jelas dia melakukan hal yang gak penting banget. Dia justru berusaha untuk menahan bola di depan kotak penalti dari Wolves. Kenapa tidak dialirkan bolanya dengan cepat sehingga Wolves merebut dan ya akhirnya ada counter attack. Lini depan sekali lagi menurut gua memang Manchester United berhasil mencetakkan 4 gol. Rashford mencetak gol, Højlund mencetak gol, pemain lini depan, tapi mereka harusnya bisa lebih sih menurut gue. Mereka harus bisa lebih kejam lagi. Namun demikian, ya inilah kepuasan menurut gue. Gue tidak mau sekali lagi terlalu larut dengan ya ini dan itu, komentar ini dan itu. Enggak. Gue ingin menikmati betul ini kemenangan yang di zaman Sir Alex Ferguson juga sering sekali beberapa kali Manchester United menang dengan cara seperti ini. Karena memang karakter itu yang sangat menonjol ya di Manchester United. Dan perlahan tapi pasti ini tampil lagi. Manchester United menang di menit-menit terakhir di pertandingan tandang menghadapi tim yang menurut gue juga sedang dalam performa yang bagus, Wolves. Semoga performa ini bisa berlanjut, artinya karakter ingin menang. Tentu saja juga memperbaiki beberapa kekurangan di atas lapangan. Kurang lebih demikian Manchester United dengan kemenangan ini, maka saat ini ya berada di peringkat ke-7, berbeda 1 poin dengan West Ham yang akan dihadapi nanti di hari Ahad, berbeda 8 poin dengan Aston Villa di peringkat ke-5. Manchester United sejauh ini di tahun 2024 sudah memperoleh 3 kemenangan dan sekali seri. Semoga bisa berlanjut ya periode positif ini di hari Ahad nanti ketika menghadapi West Ham. Bagaimana menurut Sobat Football United? Kemenangan tadi bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Glory, glory Manchester United. Yes. Thank you.